Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan besar gaya rata-rata yang dialami oleh pundak penembak setelah menembakkan peluru menggunakan sebuah senapan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah peluru bermasa 10 gram ditembakkan horizontal dengan kecepatan 1 km per second dari sebuah senapan bermasa 5 kg yang mengakibatkan senapan bergerak ke belakang selama 0,4 second. Pertanyaannya, besar gaya rata-rata yang dialami pundak penembak itu berapa newton? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada sebuah senapan, diketahui di soal, katakanlah ini kondisi awalnya diam ya, senapannya tidak bergerak, jadi momentum awal senapan adalah 0. Di dalam senapan ada peluru, awalnya juga tidak bergerak sehingga momentum awal peluru itu sama dengan 0. Kemudian peluru ini bergerak karena ditembakkan ya, keluar dari senapan, yang mana akibat peluru ini bergerak ke depan, senapan ini bergerak ke belakang dalam selang waktu 0,4 second. Diketahui di soal bahwa massa pelurunya adalah 10 gram, ini nilainya sama dengan 10 pangkat negatif 2 kg. Peluru bergerak ke depan dengan kecepatan sebesar 1 km per second. Kilometer per second kita ubah ke meter per second, jadi kita kalikan 1000. Sehingga nilai VP aksen itu sama dengan 1000 meter per second. Nah yang ditanya adalah besar gaya rata-rata yang dialami oleh pundak penembak itu berapa? Nah sebelum menghitung besar gaya F ini, maka perlu kita hitung dulu besar momentum senapan setelah menembakkan peluru. PS aksen kita hitung dulu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum, yang mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal, ingat kondisi awal senapan dan peluru itu tidak bergerak ya. Jadi momentum awal senapan 0, momentum awal peluru juga 0. Kemudian setelah ditembakkan, di sini peluru punya momentum, jadi MP kalikan VP aksen, dan momentum akhir senapan kita cari ya, PS aksen. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, momentum awal senapan ditambah momentum awal peluru nilainya sama dengan momentum senapan akhir ditambah MP kalikan VP aksen. Nah kondisi awal tadi senapan dan peluru diam, jadi momentum senapan sama dengan 0, momentum peluru sama dengan 0. PS aksen kita cari, massa pelurunya adalah 10 pangkat negatif 2 kg, VP aksen adalah 1000 meter per second. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 0 tambah 0 sama dengan PS aksen ditambah 10 pangkat negatif 2 kalikan 1000. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100, 10 pangkat negatif 2 kalikan 1000 itu sama halnya angka 1000 ini dibagi 100. 1000 dibagi 100 ketemu 10, kemudian 0 tambah 0 hasilnya tetap 0. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 0 sama dengan PS aksen ditambah 10. Atau kalau kita langsung pindah ruaskan angka 10 ini, langsung kita peroleh nilai PS aksen itu sama dengan negatif 10 Newton second. Ingat, tanda negatif ini menunjukkan bahwa senapan ini bergerak berlawanan arah dengan arah gerak peluru. Oke, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai momentum dari senapan setelah menembakkan peluru, nilai PS aksennya kita sudah dapatkan negatif 10 Newton second. Maka untuk menghitung besar gaya rata-rata, caranya adalah Sobat 100 ingat hubungan antara impuls dan perubahan momentum, yang mana formulanya adalah impuls sama dengan perubahan momentum, I sama dengan delta P, yang mana rumus impulsnya adalah F kalikan delta T. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya F kalikan delta T sama dengan perubahan momentum. Karena ditanya gaya, maka F sama dengan perubahan momentum dibagi selang waktunya. Nah perubahan momentum itu kan momentum akhir dikurangi momentum awal. Momentum akhirnya negatif 10 dikurangi momentum awalnya 0. Ketemu delta momentumnya adalah negatif 10 ya.
Kemudian selang waktunya tadi adalah 0,4 second. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya gaya rata-rata sama dengan negatif 10 Newton second dibagi 0,4 second. Nah ini langsung dihitung saja ya Sobat 100, negatif 10 dibagi dengan 0,4. Negatif 10 dibagi dengan 0,4 itu sama halnya negatif 10 dibagi 4/10. Atau negatif 10 dikalikan 10/4. Negatif 10 kali 10 ketemu 100, tandanya negatif ya. 100 dibagi 4 ketemu 25. Ingat ini masih ada tanda negatifnya. Jadi besar gaya rata-ratanya itu sama dengan negatif 25. Karena ditanya besarnya, kita ambil nilainya saja. Jadi besar gaya rata-rata yang dialami itu sama dengan 25 Newton. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik. Apabila ada soal berkaitan dengan senapan dan peluru, ingat kondisi awal antara senapan dan peluru mula-mula itu diam, maka momentum awal senapan sama dengan 0, momentum awal peluru sama dengan 0. Kemudian setelah peluru ini ditembakkan, maka pundak penembak ini mengalami gaya ya. Jadi berapa besar gaya rata-rata yang dialami? Cara mengerjakannya adalah Sobat 100, pertama gunakan hukum kekekalan momentum, yang mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah dari hukum kekekalan momentum ini Sobat 100 hitung dulu ya momentum senapan setelah menembakkan peluru. Jadi kondisi awal tadi senapan dan peluru itu diam, maka momentum awal senapan dan peluru itu sama dengan 0. Kemudian ini PS aksennya dicari. Lalu untuk MPVP aksen ini Sobat 100 masukkan angka yang diketahui di soal ya. Di sini Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu nilai PS aksen, momentum senapan setelah menembakkan peluru. Nah setelah dapatkan nilai PS aksen, Sobat 100 untuk menghitung gaya rata-rata, di sini gunakan hubungan antara impuls dan perubahan momentum, yang mana I sama dengan delta P. Formula impuls yang kita pakai adalah F kalikan delta T, sehingga nanti bisa kita hitung gaya sama dengan delta P dibagi dengan delta T. Ingat, perubahan momentum itu adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Masukkan nilai selang waktunya, di sini lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Besar gaya rata-rata yang dialami pundak penembak adalah sekian Newton. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.